Oke, ketemu lagi. Oke. Oke, hari ini kita masih main Beaming Drive ya. Oke, sebelumnya kita udah coba main Beaming Drive, tapi kemarin itu kan kita balapan ya, balapan dan ternyata fisiknya itu bagus banget ya. Jadi mobilnya terasa realistis ya. Tapi kemarin itu rasanya kurang begitu banyak hal yang bisa kita ulik ya. Jadi cuman balapan kenceng-kencengan gitu ya. Nah, di hari ini kita mau coba buat jalan santai aja ya. Kita coba beberapa mobil di Beaming Drive ini, mau yang manual atau yang matic ya. Kita coba satu-satu, nggak satu-satu sih, jadi kita coba beberapa ya, dan kita lihat ya gimana kalau kata Om Peter rasa berkendaranya ya. Oke, kita langsung aja. Kita pilih apa, free roam aja kali ya. Free roam. Nah, di sini kita bisa lihat mapnya lumayan banyak nih ya. Dan satu map itu dia ada sub mapnya lagi gitu. Jadi ada beberapa map yang lebih kecil. Misalkan kayak di Itali nih ya. Nah, ternyata banyak ininya, banyak daerah-daerahnya lagi gitu ya ternyata. Wah, ini keren sih. Ini saya nggak tahu yang buat modder atau memang dari gamenya ya, saya belum tahu juga. Jadi kalau ada teman-teman yang tahu silahkan komen ya. Oke, misalkan kita mau pilih di jalan apa ini ya, ada perkotaan. Saya udah nyoba ini sih. Coba kita coba crossroad ya. Crossroad itu jalan perkampungannya lah. Oke, kita coba. Oke, nanti untuk transmisinya coba kita sesuaikan dengan yang ada di mobilnya ya. Jadi kalau misalnya kayaknya ini manual ya, kita coba pakai manual ya. Kalau berarti pakai stick shift. Kalau misalkan yang sequential semi otomatik ya kita pakai. Oke, lu mundur. Oh iya. Oh, dia jadi langsung matic ya, kok langsung mundur. Oke. Di sini tuh pakai key. Jadi dia langsung matic. Oke, ini posisi sudah D, berarti drive ya. Kita coba jalan keliling aja. Oke, ini mobil apa ya? Ala-ala Amerika nih ya. Oke, kita coba jalan santai aja. Oke. Ini matic kayaknya ya, soalnya di situ D sih. Coba saya ini netral. Netralnya ke situ ya. Dua. Aneh nih ya. Jadi dia netral tengah. Oke. Kalau kita shift ke gigi 2, biasanya gigi 2 kan matic ke bawah. Ini D, jalan ya, jalan. Oke. Oke, drive. Oke. Clean. Satu ke situ. Satu tuh ke gigi 5. Jadi agak membingungkan ya. Oke, kita naik sini. Iya. Apa tuh? Oke, aktif. Iya. Jalan desa ya. Yang bisa ngebut. Oke, pelan-pelan sini, jangan sampai nabrak, karena nabrak dia rusak ya, rusak. Jadi rusak itu bukan cuma secara visual, tapi secara performance, secara
apa namanya, mobilnya jadi juga nggak bisa jalan mungkin ya kalau rusaknya parah gitu. Jadi kita harus hati-hati. Oke. Oke, kita nggak bisa kenceng-kenceng di sini. Oke, dilihat-lihat secara visualnya game ini oke sih ya, maksudnya bukan yang cakep banget ya, dia untuk game zaman sekarang ya cukupan lah ya, dibanding misalkan kayak Assetto Corsa yang keluar kayaknya 10 tahun yang lalu ya, ya masih cakepan Assetto Corsa sih. Cuman ini kan gamenya masih early access ya, early access ya wajar sih kalau visualnya masih belum mantep. Cuman secara performa game ini kayaknya saya dari kemarin belum ketemu crash ya, jadi ini bagus sih. Kan biasanya kalau game early access itu kadang suka crash ya. Ya jangankan game early access sih, game zaman sekarang tuh biasanya yang baru rilis ya, dia pasti ada masalah sebenarnya. Cuman ini untuk hitungan early access ini bagus banget, performanya stabil. Jadi oke. Oke, ini kita kemana sih sebenarnya? Ya. Nah, ini apa sih nih? Ada tanda gini. Kita coba ya. Kayaknya semacam challenge ya. Oh iya, challenge nih. Kita ikut ya. Coba ini apain? Walah, suruh balapan sama mobil baja ya. Nah, nggak bisa. Bukan nggak bisa. Mobilnya ini kan mobil teropong. Oke, kita mundur. Ya. Oke, terus kan nabrak ya. Kita shift ke N, rem tangan. Oke, terus di sini kita bisa turun dari mobil juga ternyata. Oke, kelihatan nih langsung penyok ya. Oke. Wah, ini sih kayaknya kita bisa bikin video ini ya. Lihat dari komponennya detail banget nih. Detail banget, ada radiator, ada mesin ya. Oke. Wah, ini sih kalau ngajar fisika pakai ini mantep sih ya. Mantep, jadi kita bisa ngelihat efek tabrakan gitu ya. Nah, ini kan tadi kita tabrakan di istilahnya itu seperempat body ya kalau nggak salah ya. Oke, jadi yang penyok yang ini aja, dan bukan sekedar penyok sih. Ini mungkin rangkanya juga, coba kita lihat rangkanya. Oh, rangkanya sih aman ya, cuman bodinya ini ya rusak ya. Oke. Tapi apa masih bisa jalan? Ya, kita coba masuk lagi. Oke, D. Oh, masih bisa. Oh, oke. Ya, karena tidak ada pesan apa-apa tadi di atas, masih aman ya. Oke, masih aman. Oh, terlalu kencang lagi. Oke. Kita coba cari tempat parkir ya. Parkir, terus kita ganti mobil ya. Oke, ya. Wait. Oke. Ya, karena ini mobil pick up tinggi ya, jadi terasa sekali ini body rollnya ya. Apalagi mungkin sasisnya, ini sasis mobil, sasis leather frame gitu ya, jadi kurang menyenangkan ya. Kurang menyenangkan untuk dikemudikan ya. Untuk cruising santai gini sih oke ya. Oke. Oh, itu ada perkotaan, ya kita ke situ. Kita cari tempat parkir ya.
Kenapa Pak harus cari tempat parkir? Ya biar realistis aja ganti mobilnya. Oke, pelan-pelan. Iya. Oh, boleh masuk dari jam 0 sampai 24. Oke, mana ya tempat parkir? Nah, oke, coba kita ke garage ya, garage. Kita ganti mobil. Kita ganti mobil. Vehicle. Oke, kita coba pakai sports car kali ya. Apa ini? Civetta Scintillita. Oh, jadi setiap mobil juga variasinya banyak nih, ya. Jadi ada variasi off-road, ada GT, ada Spider. Wah, mantap sih. Oke, kita coba yang biasa aja. Nah, ini dia. Kita tes. Oh, kalau tes dia ke sini ya. Oke, gitu. Oke, kita ganti ke yang tadi ya. Crossroad lagi biasa. Jadi ini game yang bagus. Mungkin ya, mungkin menurut saya ini bisa dipakai untuk kalian yang mau belajar mobil gitu ya. Tapi ya simulator ya, simulator. Tapi kan bedanya sama simulator yang lain, kok mobilnya ini lagi. Oke, jadi ya ini ternyata bisa ganti langsung ya, jadi nggak perlu masuk ke garage. Jadi di sini bisa pilih vehicle aja, terus ganti mobil ya. Oke, kita pakai Civetta Scintillita. Oke, kita lihat dulu ini sebenarnya mobil apa sih? Saya penasaran ya. Ini sih pastinya Ferrari ya, Ferrari banget gitu. Cuman di sini ada elemen-elemen dari kayaknya McLaren gitu ya. Belakangnya iya sih kayaknya campuran bahasa desain Ferrari sama McLaren gitu. Terus itunya juga bolong kayak Ford GT ya. Nah, mantap sih. Oke, kita coba Civetta. Bagaimana dia rasa berkendaranya ya. Oke. Sebentar, ini volumenya kita kecilin. Oke. Wah, ini sports car. Ternyata ada active aero-nya, guys. Jadi kalau kita rem, spoiler belakangnya ngangkat ya. Oke, mantap. Nah, tadi ketika saya bawa mobil yang pick up tadi ya, yang sebelumnya, itu benar-benar susah ya di setirnya. Dia limbung begitu ya, karena suspensinya juga tinggi kan. Terus dibelokin juga ya intinya tidak stabil ya. Tapi ini wah gile ini ya, apalagi ini transmisinya mungkin DCT ya, dua clutch transmission. Jadi tadi ada posisi tidur ya, kelihatan dia ini banget twing gitu, loncat gitu. Oke. Wah, ada challenge nih. Ntar aja lah. Kita coba ini dulu. Wes. Terlalu kencang, guys. Oke. Ya, ini sih mobilnya cakep sih ya. Walaupun mobilnya fiksi, cuman bukan kayak mobil tanda kutip mobil fiksi yang murahan.
Jadi developernya ini juga berpikir gimana cara bikin mobil yang realistis, keren, enggak fiksi-fiksi banget kayak mobil Hot Wheel misalkan ya, Hot Wheel yang fiksi gitu. Oke. Nah, terus pertanyaannya kenapa sih Beaming Drive ini mobilnya tidak license gitu ya, tidak mobil yang resmi? Ya, menurut saya sih pastinya yang paling utama masalah budget ya. Karena kan ini adalah developernya indie ya. Jadi game indie, tentunya dia budgetnya nggak sebesar developer AAA gitu. Ya, jadi paling aman ya bikin mobil sendiri gitu ya, fiksi. Jadi kalau license kan bayar tuh ya, bayar ke beberapa pabrikan gitu. Dan alasan yang kedua adalah mungkin ini juga sebenarnya malah jadi keuntungan buat game ini ya. Kenapa dia pakai non license? Ini kan game Winning Drive ini kan game ini ya, game simulator. Tapi yang saya perhatikan itu selain simulator driving gitu, dia juga kebanyakan dipakainya malah untuk simulasi tabrakan. Dimana mobilnya penyok, naik tabrakan ya. Nah, ini tabrakan. Oke, nah tabrakan ya. Jadi pabrikan mobil itu kan sebenarnya kalau pabrikan mobil memasukkan mobilnya ke game itu kan sarana promosi kan, sarana promosi. Wah, ini nggak bisa lurus nih. Nah, jadi promosi ya mobilnya juga harus kelihatan bagus dong, ya kelihatan bagus gitu. Nah, pabrikan tentu aja nggak mau lihat mobilnya itu dia penyok-penyok, apalagi Ferrari tuh. Ferrari kan sensitif banget ya. Dimodif aja dia gak boleh sembarangan kan. Apalagi mobilnya dihancurin, ditabrakin, penyok. Wah, pasti itu baper banget sih si Ferrari itu ya. Nah, jadi ya udah mendingan mobilnya mobil non license kayak gini ya, lebih aman gitu, mau diapain kayak gitu nggak bisa kena tuntut gitu. Oke, dan barusan saya nabrak, iya, spionnya copot. Terus ya bagian sebelah kanannya juga. Wah, coba kita lihat mesinnya. Wih deh, mesinnya kelihatan juga Civetta ya. Oke, iya nabrak. Oh iya, saya baru inget nih. Ini intake-nya saya ingat Ferrari 488 apa 458 ya. Jadi saya tuh lupa ini kayaknya Ferrari apa gitu. Ya, kalau ini depannya ini kayaknya McLaren MP4 12C ya. Oke, ini ada emblemnya, gambar burung hantu ya, unik. Oke, kita apa namanya, spawn lagi, respawn, terus sekali lagi muter-muter ya. Tapi kita ubah rute. Oh, kayaknya bisa ganti mode berkendara ya. Nah, kita ulik deh. Coba kita nyetir itu dulu. Oke, jadi hari ini saya udah coba 2 mobil, tadi mobil pick up. Aduh. Oh, aman. Dan mobil sport. Dan terasa sekali bedanya ya 2 mobil ini. Jadi saya bisa narik suatu kesimpulan gitu. Kesimpulan awal sih. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen mengenal dinamika mobil lebih detail, atau teman-teman mau belajar nyetir gitu ya, kayaknya ini bisa dipakai sebagai simulator awal sih. Jadi sebelum teman-teman naik ke mobil asli gitu ya, nah teman-teman bisa ngerasain feel dari mobil itu di game ini gitu. Ini kayak saya pakai mobil sport ya, kerasa banget dia handlingnya akurat ya. Jadi kalau dibelokin dia belok langsung ya. Tidak ada gejala limbung atau body roll sama sekali ya. Nah, susah ya nyetir sambil ngobrol tuh.
Oke. Nah, jadi eh ya menurut saya sih bisa dipakai sebagai simulator nyetir awal ya. Tapi tentunya mungkin idealnya pakai steering ya, pakai steering wheel biar lebih kerasa feel-nya. Terus camnya apa kameranya pakai cockpit cam seperti ini. Gitu. Oke. Kita belok sini. Nggak boleh masuk ya. Udah aman. Ya, kita tes top speednya. Berapa ini? Civetta ini. Terus, oh ini mil ya tapi mil. Bisa sampai 200. Dia jalan di depan. Oke, nah ketika saya rem, kelihatan kan kameranya kan turun gitu. Nah itu ada weight transfer di situ ya. Weight transfer itu apa? Jadi intinya ketika mobil itu direm, maka dia karena ada inersia ya. Jadi si bobot mobil itu cenderung pindah ke depan. Jadi dia tuh kayak neken bagian depan ya. Tapi sebaliknya kalau digas, coba kita gas kencengnya. Ini beneran ya. Beneran. Oke, beneran kita muter dulu coba. Kita balik. Nah, kita gas 1 2 3. Nah, di sini ada weight transfer tapi ke belakang. Jadi mobilnya bebannya pindah ke belakang. Nah, mungkin kalau mau kita bahas nanti coba kita bahas atau saya bahas di video selanjutnya ya, karena menarik untuk dibahas nih. Oke, jadi weight transfernya ada. Oke, mantap sih ya. Nah, tuh. Kelihatan dia turun. Ya ke depan, ketika digas dia ke belakang. Ya ini inersia ya. Jadi teman-teman ingat waktu belajar fisika kalau ada inersia. Oke. Nah, weight transfer inilah sebenarnya alasan kenapa penggerak mobil penggerak roda belakang RWD itu dan dalam beberapa aspek itu lebih baik daripada FWD ya. Nah, nanti coba saya buatkan videonya mengenai weight transfer ya, kalau teman-teman berminat. Ya. Sip, iya, oke. Jadi mungkin seperti itu untuk jalan-jalan kita hari ini ya. Jadi kita bisa ngerasain dua mobil dengan karakter yang berbeda. Ya. Oke. Nah, oke. Jadi kita lanjut di video selanjutnya ya. Oke. Mungkin nanti kita akan bahas hal-hal lain ya, karena banyak hal yang bisa diulik dari game ini. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Like dan subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten kayak gini ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.